Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku untuk hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu ceria, dan yang paling penting yaitu selalu bersemangat. Ya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Ya, untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini atau siang ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, silakan bisa kalian buka bukunya tentang pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, hari ini akan saya jelaskan sedikit tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan. Ya, yang pertama persatuan, yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial, yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan atau kekuasaan tertinggi rakyat, dan yang terakhir, yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Ya, jadi persatuan, keadilan sosial, kedaulatan, dan ketuhanan. Kita bahas satu persatu. Silakan kalian bisa dengarkan. Nanti kalau seumpamanya ada yang belum paham, bisa kalian catat ya. Kalau ada yang belum ada di buku, silakan bisa kalian catat. Ya, yang pertama adalah tentang pokok pikiran yang pertama. Ya, pokok pikiran pertama yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Jadi dalam pokok pikiran ini menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Artinya dengan demikian negara mengatasi segala macam paham, yaitu dari paham golongan dan paham individualistis. Ya. Jadi Indonesia itu kan beragam. Ya, jadi tidak hanya satu saja. Ada sukunya juga bermacam-macam, ya. Artinya penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu, ya. Jadi artinya kita itu harus lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ya, jadi seperti itu. Itu yang pokok pikiran pertama. Atau mungkin dengan contoh seperti ini. Contoh, kalau semuanya kepentingan umum, ada kumpulan RT mungkin. Dengan kalian mau pergi ke pasar, itu lebih mementingkan kemana dulu? Baiknya mementingkan kumpulan RT dulu, baru nanti pergi ke pasar. Itu contoh seperti itu bisa. Terus yang kedua adalah pokok pikiran kedua adalah yang pertama, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Artinya dalam pokok pikiran ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, atau tidak bisa membeda-bedakan, semua di mata negara manusia itu sama, ya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak melihat dari statusnya, tidak melihat dari ekonominya dan sebagainya. Jadi adil. Seperti itu.
Yang ketiga adalah pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan itu apa? Apa kedaulatan itu? Kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi. Jadi kalau Indonesia itu kekuasaan tertingginya itu adalah di rakyat. Rakyat. Contoh seperti isu pada hari ini atau di bulan ini, yaitu tentang RUU Cipta Kerja. Ya. Itu seharusnya RUU Cipta Kerja itu harus harus mendengarkan kritik-kritik dari rakyat atau usulan-usulan dari rakyat. Itu harusnya seperti itu. Karena apa? Anggota DPR itu termasuk wakil dari rakyat. Jadi harus persetujuan rakyat dulu dan bermusyawarah dengan rakyat, baru itu bisa disahkan. Ya. Bisa menguntungkan pemerintah dan juga menguntungkan rakyat. Itu seperti itu. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, yang terakhir itu adalah pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Ya, budi pekerti itu sangat penting untuk kita semua. Kalau orang tidak mempunyai budi pekerti, itu bisa dikucilkan oleh orang lain. Ya, dari sikap kita harus baik, tutur kata semuanya harus baik. Ya, jadi hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Ya, jadi manusia itu jangan dilihat dari fisik, jangan dilihat dari ekonomi, jangan dilihat dari latar belakangnya, semuanya sama. Ya, jadi manusia itu harus dijunjung tinggi, seperti itu. Ya, mungkin itu materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian paham materi dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi nanti bisa kalian catat atau bisa kalian cari referensi-referensi lain tentang materi ini. Mudah-mudahan bisa masuk ke masuk ke otak kalian dengan baik dan bisa dipahami dan bisa bisa dipelajari dengan baik juga. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.